Sebelum memulai, sekali lagi kami himbau kepada Bapak dan Ibu untuk check-in terlebih dahulu ke room pretest agar waktu dapat dipergunakan secara efektif saat sesi pretest berlangsung. Link sudah di-drop di chat box dan mohon gunakan nama sesuai dengan nama asli untuk memudahkan pelaporan ke divisi PKP. Baik, izin memulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas rahmat serta rezekinya kita dapat berkumpul pada hari ini dalam kondisi yang sehat, meski masih dalam platform online. Sebelumnya, perkenalkan saya Desi Ainutias Margana, mewakili segenap tim menghaturkan. Selamat datang dan selamat bergabung di acara sosialisasi sistem manajemen anti penyuapan di lingkungan Divisi Pengembangan Talenta, Jakarta, 19 Agustus 2021. Yang terhormat, Eksekutif Vice President Pengembangan Talenta Bapak Daru Tricahyono. Yang kami hormati, seluruh jajaran Vice President dan Manajer di lingkungan Divisi Pengembangan Talenta, serta yang kami banggakan dengan yang berbahagia. Sekali lagi, selamat datang dan selamat bergabung Bapak dan Ibu. Sebelum memulai, sepertinya saya butuh bantuan dari Bapak Daru untuk memimpin yel-yel. Kepada Bapak Daru kami persilakan. Terima kasih, Mbak Desi. Tolong diaktifkan mic-nya. Oke, kita mulai. Semangat pagi. Pagi. Jalan. Berakhlak. Radang dalam. Ya, terima kasih Pak Daru. Terima kasih juga Bapak dan Ibu atas semangatnya. Baik, Bapak dan Ibu sekalian. Agenda selanjutnya adalah mendengarkan secara hikmat lagu Indonesia Raya, himne dan mars PLN. Hadirin dimohon menonaktifkan fitur audionya. Nikmat yang dilimpahkan.
mandiri, menuju PLN baju modern mandiri. Maju dan jaya, majulah hai bangsaku. Maju dan jaya, majulah negeriku. Majulah PLN untuk selamanya. Jayalah PLN untuk selamanya. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu. Pada hari ini kita memiliki beberapa agenda. Yang pertama opening speech, pretest, pemaparan SMAP dan IDD, post-test, reminder kegiatan semester 2, dan penutup. Dan tak perlu berlama-lama lagi, kita akan mendengarkan opening speech yang akan disampaikan oleh Executive Vice President Pengembangan Talenta. Kepada Bapak Daru, kami persilahkan. Terima kasih, Mbak Desi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Pertama-tama, saya ucapkan selamat dan terima kasih kepada seluruh pegawai yang hadir pada hari ini telah mendukung penerapan sistem manajemen anti penyuapan atau SMAP, sehingga divisi pengembangan talenta dapat mencapai pemenuhan maturity level kepatuhan di atas target, yakni 4,23, targetnya 3,3 atau sama dengan 128,18% pencapaian. Namun bukan berarti semangat penerapan SMAP berhenti sampai semester 1. Terus kita lanjutkan. Capaian maturity level adalah sarana yang akan membentuk manifestasi budaya pegawai yang berintegritas, bersih, teguh kepada kaidah anti penyuapan, dan gratifikasi. Tidak hanya untuk semester 1 dan 2, melainkan jauh ke depan, yaitu pengalaman kehidupan sehari-hari. Dan ini harusnya menjadi budaya. Pada kesempatan kali ini, saya menghimbau kepada seluruh pegawai di lingkungan divisi pengembangan talenta, baik yang ada di kantor pusat, di area-area pengembangan, ya, untuk tetap mengindahkan 4 NOS yang terdiri dari no bribery, no kickback, no give, dan no luxurious hospitality. Prinsip 4 NOS harus diamalkan dalam hubungan sesama internal PLN dan juga kepada mitra. Terakhir, PLN sudah banyak memfasilitasi kita untuk terhindar dari praktek dan prestasi semacam penyuapan, gratifikasi, seperti aplikasi COS, mandat fakta integritas pegawai dan pasangan pada semua jenjang, komitmen SMAP manajemen, hingga whistleblowing system yang dapat diakses oleh para mitra. Implementasi SMAP lebih dari sekedar pengakuan sertifikat, tetapi merupakan perubahan paradigma dan perilaku setiap insan PLN, secara khusus bagi kita divisi pengembangan talenta. Perilaku tersebut harus mendarah daging dalam setiap proses kerja yang ada di divisi kita. Setiap memulai dan melaksanakan proses kerja harus terjaga dan waspada atas segala potensi bentuk-bentuk praktek-praktek penyuapan dan gratifikasi, serta mengupayakan tindakan untuk menghindari maupun mengeliminasi potensi tersebut. Jika hal itu sudah menjadi kebiasaan yang terus-menerus, akan menjadi karakter. Sekali lagi, menjadi karakter setiap insan, khususnya di divisi talenta. Sehingga tidak lagi merupakan suatu beban, sekedar mengumpulkan eviden, dan secara bersamaan kita mengamalkan tata nilai akhlak dalam tugas dan pekerjaan kita sehari-hari. Demikian rekan-rekan semua, selamat melaksanakan dan mengikuti sosialisasi SMAP hari ini. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Mbak Desi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Daru. Dan menutup opening speech dari Pak Daru, kita akan sesi foto bersama. Untuk itu kami himbau kepada Bapak dan Ibu untuk mengaktifkan videonya, karena kita akan melakukan sesi foto bersama. Pada Mas Andreas dan Mas Duni, mohon bantuan ya. Oke, saya hitung mundur.
Mungkin pose terbaik ya. Oke, pose terbaik. Saya hitung mundur 5 mungkin ya, karena agak banyak di sini. 1, 2, 3, 4, 5. Masih kurangkah Mas Doni, Mas Andreas? Bisa ditambah lagi ya. PLN terbaik. 1, 2, 3, 4. Mbak Tri Astuti bisa dikatasin kepalanya nggak kelihatan nih Mbak Tri Astuti. Oke, sip, mantap. 3, 4, 5. Oke, terima kasih Bapak dan Ibu sekalian. Terima kasih Mas Andreas dan Mas Dodi. Oke, seperti yang telah disampaikan bahwa hari ini juga akan dilakukan pretest dan post-test untuk mengukur tingkat kepemahaman Bapak dan Ibu terhadap implementasi SMAP. Saya tidak akan sendiri di sini, akan ada Mbak Widi dan Mas Andesta yang akan membantu. Namun pada kesempatan pertama ini, saya akan langsung mengundang Mbak Widi. Halo Mbak Widi. Halo Mbak Desi, teman-teman. Oke. Halo Mbak Widi, baik saya langsung ambil alih ke Mbak Widi ya. Alihkan terima ke Mbak kasih, Widi Mbak. maksudnya. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu, Mbak Desi, terima kasih. Saya akan panggil rekan saya juga, Mas Febri. Sudah siap ya, kita akan mencoba deh Bapak dan Ibu ya, mencoba bagaimana sih pemahaman Bapak dan Ibu terhadap SMAP dan IDD. Oke, silakan join dengan joinmasquizzes.com, masukkan kodenya 373817, atau bisa masuk ke link yang sudah disediakan di WA Group, ya, juga ada di chat box juga. Silakan Bapak dan Ibu leaders, mohon untuk Mohon maaf, Mbak Widi termute. baik. Silakan masuk pada joinmyquiz.com, masukkan 373817, ini kodenya, atau bisa lihat di chat Zoom, juga bisa lihat di WA Group. Termute kembali, Mbak Widi, mohon maaf. Ya. 173 orang. Kemudian ini 180, 184, ya, karena anggota kita tuh 300 orang, Pak Daru. Jadi kalau bisa semuanya sudah harus masuk nih ya. Di sini sudah ada partisipasi sekitar 244 ya, 284. Ya, silakan teman-teman dari Bapak dan Ibu leaders, mohon untuk meminta anggotanya untuk masuk dalam kuis. Ya, sudah masuk 238. Alhamdulillah. Ayo siang-siang biar nggak ngantuk nih ya. Kita kuis dulu biar nggak ngantuk ya. 245. Oke, sekitar 50 orang lagi nih harusnya bisa tembus 300 ya. Tapi ternyata yang join di sini Zoom-nya 288. Oke, saya tunggu lagi. Kalau bisa menggunakan nama asli ya Bapak dan Ibu, tapi kalau sudah terlanjur tidak apa-apa. 71, oke, di sini partisipannya 290. Sedikit lagi Bapak dan Ibu. Oke, boleh ada yang pakai nick juga boleh. Ya, monggo biar kelihatan. Oke. 284. Dikit lagi Bapak dan Ibu, di sini semua 291. Sebelum kita mulai. Oke, 287. 290 ya, persis seperti partisipan. 293. Oh, ada yang double nih kayaknya. Partisipannya 291, di sini yang masuk 293. Oh ya, pas nih 293. Oke. Baik Mbak Desi, Bapak dan Ibu yang ini apa namanya? Yang saya hormati, kita akan mulai. Ya, kita akan mulai join quiz. Perlu saya informasikan bahwa quiz ini atau istilahnya supaya pemahaman ini ya, kita akan menggunakan satu soal 30 detik. Jadi dibaca dulu, masih bisa ada waktu untuk baca soal, dan kemudian jawab sesuai dengan yang ini ya, yang bisa Bapak dan Ibu mengerti. Ada 299 ini yang ikut di sini partisipan jadi 296. Oke, saya tunggu dulu deh. Siapa tahu ada yang nambah lagi. Oke, kalau nggak ada, saya rasa 297, ya masuk 300. 298 partisipan, ada yang masuk lagi nih. Oke. Oke, saya hitung mundur ya, Bapak dan Ibu. Mas Febri, mohon bantuannya untuk nanti start kalau saya sudah ngomong satu ya. Baik, 5, 4, 3, 2, 1. Mulai. Sedikit lagi sudah banyak yang selesai.
Kita masih kritis ya Bapak dan Ibu, jadi hold on, nanti kalau udah selesai sosialisasi jadi lebih paham kira-kira yang mana yang salah, yang mana yang benar. Don't worry Bapak dan Ibu, masih pretest ya. Oke. Sudah ada sekitar 169 yang down ya, 170. Banyak juga yang sudah benar semua ya. 8, ini artinya 8 ini sudah benar semua ya. Oke. Rata-rata dari total ini masih 76 ya akurasinya. Jadi di sini yang dinilai kecepatan dan ketepatan jawaban. Oke, mudah-mudahan bisa di atas 70 nanti ya pas post-test, mudah-mudahan bisa tembus di atas 70%. Jadi semua di sini di HTD sudah paham setelah mengikuti sosialisasi. Ya, kalau saat ini pretest masih di bawah 70 tidak ada masalah Bapak dan Ibu. Oke, diikutin aja jadi tahu, paham ya. Ada 264, 265 yang sudah done. Ya, silakan. Yang belum, silakan join. Ada linknya di chat room dan juga ada di WA group. Oke, 273. 20 orang lagi nih. Oke, 311. Masih 75% akurasinya. Oke. Dari 313 nih, ada yang nambah nih berarti nih. Tujuh 75%. Oke, 314. Masih 278 ya yang down ya. Kita lihat ya ke bawah, Mas Febri, coba kita lihat. Oke, terus yang benar semua masih ada banyak juga, ada sekitar 24 orang, 748, coba Adi juga benar semua juga nih. Oke. Nah. Oke, coba berapa orang Mas totalnya yang sudah join, yang sudah masih mengerjakan? 306 ya. Baru 286 ya. Baik, Mbak Desi, saya punya waktu berapa menit lagi? 2 menit lagi. 2 menit lagi ya, oke. Ayo Bapak dan Ibu, 2 menit lagi lah. Kita akan selesai kuis. Sedikit lagi Bapak dan Ibu, masih 288. Wah, banyak nih yang benar semua, udah 24 orang ya. Ini yang benar semua nih, ini nih, apa namanya, belum sosialisasi, tapi udah mengerti. Berarti sudah pernah ikut sosialisasi mungkin. Berapa orang di sini, Mas, paling bawah? Berapa orang, Mas Febri, yang ikut? Yang ini, yang udah selesai semua? Ada 70, betul? Masih 290, Mbak. 290, oke. 10 lagi, Bapak dan Ibu. Kita akan close dulu kuis, nanti dilanjut saja acaranya, kalau seandainya 2 menit lagi ini. Oke, masih 75%. Baik. 290 dari total partisipan 300, belum lagi 305 ya, 306 tadi sebenarnya.
Baik. Baik, Mbak Uli, Mas, ya. sepertinya waktunya sudah habis. Sudah cukup ya. Baik, Bapak dan Ibu, nanti yang ini kita tidak usah di end, Mas Febri. Nanti kita akan lanjutkan saja yang masih belum mengisi, silakan mengisi ini ya, mengisi kuis. Nanti kita akan lanjut. Jadi yang masih ngisi kuis silakan saja, yang belum. Kita ada 300 ini ya, 306. Ini udah semua Mas Febri. Jangan di end dulu Mas Febri. Kayaknya udah sih Mbak. Udah semua sih Mbak. Udah semua berarti ya. Oke. Terima kasih banyak Bapak dan Ibu, ternyata sudah semua done. Semoga nanti saat ini berapa Mas? Berapa persen ya akurasinya? Belum kelihatan ya? Oke, tadi kalau saya nggak salah lihat 70 sekian ya. Mudah-mudahan nanti habis selesai sosialisasi segera bisa diproses bisa semuanya 100%. Saya kembalikan ke Mbak Desi. Terima kasih Bapak dan Ibu. Baik, terima kasih Mbak Widi yang sudah memandu jalannya pretest. Langsung jadi fun gini ya suasananya. Baik, Mbak Widi, terima kasih. Dan selanjutnya di post-test nanti kita akan ketemu Mas Andesta. Mas Andesta persiapan nih, kayaknya banyak nih fansnya Mas Andesta di sini. Oke, memasuki panel pemaparan pertama mengenai materi SMAP, saya juga akan dibantu oleh Bapak Ardiansyah. Bapak Ardiansyah ini adalah Asisten Manajer Pengembangan Talenta Area 9 yang sudah mengantongi sertifikat instruktur PLN berintegritas, yang mana menjadi salah satu syarat kepatuhan SMAP. Kepada Bapak Ardiansyah, kami persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Desi. Izin Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kami hormati Bapak Daru, Bapak EPP HTD, Bapak Ibu Presiden, ya, Presiden di lingkungan HTD, manajer bagian, serta rekan-rekan divisi HTD. Izinkan kami untuk share screen terkait dengan awareness ya, awareness berupa sosialisasi, sertifikasi dan implementasi SNI ISO 37001/2016 atau sistem manajemen anti penyuapan di PT Persero. Melihat tadi ya hasil dari kuis tadi, kami rasa bahwa di antara Bapak Ibu sudah pernah mengikuti ya sosialisasi ataupun pelatihan terkait SMAP itu sendiri, baik berupa plan berintegritas dasar, lanjutan, progress assessment, serta SMAP itu sendiri. Jadi harapan kami nanti ya persentase ya hasil dari pretest nantinya akan lebih meningkat lagi. Baik Bapak Ibu, untuk efektivitas waktu kita lanjut. Nah, berikut ada latar belakang ya implementasi SMAP di BUMN, di mana dari Kementerian BUMN sendiri mensyaratkan bahwa sebelum tanggal 17 Agustus 2020 atau satu tahun yang lalu ya seluruh BUMN telah menerapkan SMAP ya, seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, sejalan dengan aspirasi PLN tahun 2004, nah, untuk mencapai itu tentunya dibutuhkan transformasi. Nah, di sini SMAP itu mendukung ya, salah satunya di Lean, bagaimana perusahaan kita memperkecil terjadinya risiko penyuapan. Nah, sehingga nanti pada proses pelaksanaannya organisasi kita lebih efektif dan lebih efisien. Sebagai setting tone from the top, ya tentunya dari komisaris utama kita setiap acara pertemuan, beliau seringkali menyampaikan terkait 4 NOS. Yang pertama itu kita kenal itu no bribery, no kickback, no give, dan no luxurious hospitality. Nanti akan dijabarkan lebih lanjut Bapak Ibu ya. Sejalan dengan itu, dari dirut kita juga pada saat pengarahan pertamanya itu kita kenal dengan back to basic, back on track. Ada 4 ya yang pernah disampaikan beliau. Yang salah satunya adalah berpegang teguh pada GCG dan tidak konflik of interest. Nah, konflik interest ini adalah konflik kepentingan yang merupakan akar dari suatu korupsi. Nah, korupsi itu sendiri nanti akan ada beberapa tingkatan. Nah, salah satunya adalah penyuapan. Nah, itulah nanti akan menjadi fokus dari SMAP ini. Nah, sejauh ini ya di PLN Group sudah mengimplementasikan SMAP. Jadi tinggal 2 ya, 2 dari anak perusahaan kita yang saat ini masih progres sertifikasi yang rencananya sampai di Oktober 2021. Ini informasi dari Divisi Kepatuhan Bapak Ibu ya. Nah, menindaklanjuti surat dari Kementerian BUMN, ternyata alhamdulillah dari sekian BUMN, PLN beserta 2 anak perusahaannya telah menyelesaikan implementasi SMAP sebelum tanggal 17 Agustus 2020. Ya. Ini bentuk dari dukungan dari Bapak Ibu sekalian. Nah, yang disampaikan tadi Bapak Daru bahwa sebagai tata nilai kita, tentunya kita harus ya memiliki panduan perilaku ya akhlak, di mana nanti dan salah satu poin dari akhlak ini berupa amanah, jadi adalah kata kunci berupa integritas. Nah, inilah yang sebagai insan PLN tentunya kita harus memiliki karakter ini. Kenapa? Nah, nanti
definisi dari integrasi itu sendiri adalah keteguhan hati, ya, pikiran dan perilaku terhadap norma yang diyakini. Nah, dalam hal ini misalnya kita percaya sesuai dengan SMAP itu bahwa kita dilarang untuk menerima misalnya gratifikasi. Nah, itulah wujud dari integritas kita. Nah, diharapkan dengan integritas ini kita dapat menolak segala bentuk penyuapan. Itulah bentuk dari pedoman perilaku kita. Nah, ini sebagai bentuk penjabaran set count from the top ya Bapak Ibu ya, sebagai bentuk komitmen dari pimpinan kita, nah, dari info dari kepatuhan bahwa untuk update ya komitmen dari BOC dan BOD karena adanya perubahan ya, nanti masih dari on progress ya pelaksanaannya. Nah, ini bentuk sebagai dukungan dari manajemen kita. Nah, kita sebagai insan PLN tentunya sebagai turunan komitmen pimpinan, tentunya kita juga harus berkomitmen juga Bapak Ibu ya, sebagai suksesnya implementasi SMAP itu sendiri. Nah, di sini komitmen kita ini berupa menerapkan apa yang tadi 4 NOS. Kemudian melaporkan baik itu secara aplikasi COS maupun secara WBS ya, nanti akan dijabarkan secara detail ya. Kemudian mengikuti ya, salah satunya komitmen kita sekarang mengikuti pelatihan dan sosialisasi ya. Ini adalah bentuk komitmen kita. Kemudian tanda tangani fakta integritas. Nah, ini juga ya pernah beberapa bulan lalu kita membuat ya beserta pasangan. Kemudian terakhir itu adalah konsultasi. Apabila Bapak Ibu merasa ya ada yang kurang jelas perlu pahami, silahkan konsultasikan baik itu kepada tim kepatuhan di unit saudara maupun secara langsung ke divisi PKP ya, atau di divisi kepatuhan di kantor pusat. Nah, inilah bentuk komitmen kita. Nah, selain itu tentunya untuk stakeholder kita ya secara eksternal, dalam hal ini mitra. Kenapa mitra ya? Kita ketahui praktek suap menyuap itu kebanyakan dengan mitra kita ya, praktek-praktek tersebut, sehingga kita kenal dalam pelaksanaan salah satu ya prinsip dari PLN Berkeso adalah adanya partisipasi. Nanti di situ akan ada collective action. Nah, di situ nanti diikutkan. Nah, ini juga bentuk komitmen dari mitra kita ya, menerapkan sama tadi ya, melaporkan. Nah, ini yang membedakan nanti mencantumkan di klausul kontrak perjanjian kerjasama kita. Kemudian sama tadi dengan pegawai mereka juga menandatangani, kemudian juga mengikuti. Dan yang ini yang terakhir yang berbeda itu menjalani IDD. Nanti di materi selanjutnya ya, di sosialisasi selanjutnya akan ada terkait dengan integrity due diligence. Nah, ini bentuk integrasi SMAP ya dengan kinerja. Nah, di kinerja kita sendiri ada item materi level kepatuhan yang sampai tadi Pak Dari, alhamdulillah semester 1 kita melampaui target. Sama dengan SMAP ini dari divisi kepatuhan membreakdown ya penjabaran dari SMAP itu menjadi juklak ya, juklak dari kepatuhan. Seperti HCR juga itu kan istilahnya menjawab dari KPKU juga ya. Di KPKU misalnya kategori 5 ya, workforce manajemen juga itu menjawab seperti itu. Itu sebagai langkah-langkah ya strategis untuk implementasi ya SMAP di perusahaan kita. Ini adalah implementasi SMAP ya secara digital ya. Saat ini divisi kepatuhan telah menyusun satu aplikasi ya yang Bapak Ibu terima secara email setiap bulannya yang terhubung dengan aplikasi COS. Nah, diharapkan nanti dari divisi kepatuhan telah menyediakan fitur-fitur. Ada 7 fitur ya, ada 7 fitur. Namun sampai saat ini yang baru running itu ada 2, yaitu pelaporan gratifikasi dan pelaporan potensi konflik kepentingan. Nah, Bapak Ibu, di situ akan ada menu penolakan, penerimaan, ataupun tidak menerima gratifikasi. Sedangkan konflik kepentingan itu sendiri adalah Bapak Ibu apabila misalnya memiliki hubungan afiliasi dengan mitra, misalnya ternyata mitra itu adalah keluarga Bapak Ibu, misalnya saudara atau ayah dan sebagainya, itulah salah satu contoh konflik kepentingan. Nanti penjabarannya lebih lanjut Bapak Ibu ya. Nah, ini adalah penerapan sistem manajemen anti penyuapan ya. Nah, tentunya dengan menerapkan apa sih yang kita dapat peroleh, manfaat apa? Nah, secara organisasi ya, ini ada beberapa manfaat. Yang pertama itu membantu dalam mengelola risiko penyuapan dan minimalisasi insiden penyuapan. Yang kedua sebagai pelindung terhadap tindakan hukum. Nah, ini yang perlu kita garis bawahi. Saat ini bukan hanya individu yang terkena kasus hukum ya, korporasi juga bisa dikaitkan dengan tindakan hukum. Ya, sesuai dengan peraturan Mahkamah Agung, ternyata korporasi bisa disangkakan sebagai tersangka dalam pidana Bapak Ibu ya. Nah, dengan adanya SMAP ini, ya ini adalah upaya langkah-langkah ya suatu korporasi untuk mencegah SMAP sehingga nanti anggapan bahwa korporasi itu tersebut tidak melakukan langkah-langkah pencegahan itu diabaikan seperti Bapak Ibu ya. Kemudian yang ketiga, meminimalisir ekonomi biaya tinggi. Ini maksudnya adalah dengan praktek suap menyuap
biasanya kan mitra akan mengeluarkan biaya ekstra. Nah, biaya ekstra itu akan dibebankan kepada harga suatu barang. Nah, misalnya harga barang itu sebenarnya hanya 1 miliar. Tapi karena adanya suap, misalnya si pengusaha tersebut mengeluarkan uang misalnya 500 juta. Nah, uang suap itu 500 juta kan ditambahkan ke harga barang itu tersebut, sehingga harga barang menjadi 1,5 miliar. Nah, itu yang disebut dengan ekonomi biaya tinggi. Nah, seperti itu Bapak Ibu ya. Yang terakhir adalah meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan. Dan tadi bahwa dengan adanya SMAP ini, stakeholder kita dalam hal ini misalnya Kementerian BUMN, masyarakat akan lebih meningkatkan kepercayaan bahwa PLN telah berupaya ya untuk meminimalisir terjadi risiko-risiko penyuapan di lingkungan PLN. Sedangkan individu sebagai insan PLN, kita memiliki panduan yang jelas ya. Kemudian keberlanjutan karir apa kaitannya? Ya tentunya apabila kita terkena insiden ya, alhamdulillah kita terkena insiden terkait dengan penyuapan, itu pastinya kita akan kena terkait dengan PDP kita ya. Tentunya akan berdampak kepada karirnya. Ini berupa efek dominonya ya. Kemudian lebih parahnya lagi akan terkait dengan hukuman pidana ya. Nah, dan terakhir adalah perlindungan pelaporan atas kemungkinan aksi balas dendam. Nah, ini bentuk-bentuk nanti perlindungan ya, dengan Bapak Ibu tadi melapor di aplikasi COS, di WBS, ini perusahaan sudah menjamin ya laporan Bapak Ibu bersifat rahasia dan tidak akan ada aksi balas dendam terhadap laporan Bapak Ibu. Misalnya Bapak Ibu melaporkan atasan Bapak Ibu ya, sebenarnya contoh seperti itu. Nah, sedangkan untuk mitra, ya ini salah satunya ya, kita lihat saja, misalnya sama tadi, ya ada 4 poin ya, Bapak Ibu bisa melihat nanti di materi yang telah dibagikan tadi. Kita fokusnya ke pegawai ya. Nah, ini secara global Bapak Ibu ya, dengan kurangnya praktek korupsi, salah satunya misalnya suap, nah ini akan meningkatkan Corruption Perspective Index ya suatu negara, karena praktik penyuapan itu akan terakumulasi ya. Misalnya laporan di PLN itu kan diakumulasi nanti di KPK. Karena laporan gratifikasi Bapak Ibu, nanti dari PKP akan meneruskan ke KPK Bapak Ibu. Jadi itu akan terakumulasi secara nasional ya. Nah, ini akan meningkatkan CPI dari suatu negara. Nah, itu align dengan EODB-nya, Ease of Doing Business-nya. Istilahnya bahwa investor akan merasa nyaman berinvestasi di suatu negara apabila praktek korupsi di situ sudah rendah ya. Makanya di sini di tabel ini dilihat, oh ternyata dari CPI itu sejalan dengan EODB-nya ya, seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, ini adalah seperangkat aturan yang telah dibuat oleh perusahaan kita ya sebagai bentuk wujud komitmennya dalam menerapkan SMAP. Nah, ini apabila Bapak Ibu login di COS ya menggunakan email korporat di cos.pln.co.id ya, Bapak Ibu akan disuguhkan di menu utama itu terkait aturan-aturan ya yang terkait dengan sistem anti penyuapan yang diawali tahun 2014 itu. Ini adalah journey dari pelaksanaan yang mulai kita kenal dulu itu adalah PLN bersih. Bapak Ibu mungkin masih ingat dulu ya lamban tangan itu PLN bersih yang ditandatangani oleh Pak Nur Pamuji. Sampai di tahun 2020 ini sudah ada beberapa rangkaian aturan-aturan. Ya, ini sampai konsennya perusahaan kita membangun ya budaya ya di perusahaan kita. Nah, sedangkan sebagai keterbukaan informasi publik di website PLN ya, di pln.co.id di menu ya tentang kami ini juga perusahaan kita sudah ya menampilkan ya tentang SMAP PLN ya, komitmennya juga ini sebagai bentuk ya keterbukaan informasi publik di perusahaan kita. Nah, ini adalah bagan yang dipersyaratkan dalam implementasi SMAP. Ya, ada Dewan Pengarah yang diisi adalah Dewan Komisaris, manajemen puncak, istilah direksi. Nah, ini adalah di tanda warna kuning ini adalah persyaratan ISO ya. Persyaratan yang harus ada di suatu perusahaan apabila ingin menerapkan SMAP itu sendiri ya, audit internal serta fungsi kepatuhan anti penyuapan atau FKP. Dalam hal ini adalah divisi kepatuhan PKP sekarang ya. Nah, inilah yang dipersyaratkan ya bagan organisasi dalam suatu perusahaan dalam mengimplementasikan SMAP. Nah, ini bentuk dokumentasinya Bapak Ibu ya. Nanti silakan dilihat saja ya. Bentuk-bentuk handbook 1, kedua yang pertama itu adalah divisi gas batubara yang pertama dulu menerapkan dengan treasury ya. Nah, inilah yang perlu kita sama-sama Bapak Ibu ya, perlu kita pahami terkait komitmen kita sebagai pegawai dalam pengimplementasian SMAP ini. Yang tadi itu adalah menerapkan 4 NOS ya, terapkan. Nah, apa sih 4 NOS itu? Nomor itu adalah Bapak Ibu menolak atau menghindari suap penyuap dan pemerasan ya. Kemudian no give, menolak hadiah atau gratifikasi yang bertentangan dengan peraturan ya. Nanti definisinya ya kami uraikan ya. Kemudian no kickback, menolak hindari komisi tanda terima kasih ya dalam bentuk uang atau bentuk lainnya.
Kemudian no luxurious hospitality, menolak atau menghindari penyambutan jamuan yang berlebihan. Di sini yang kita perlu ini ya, itu yang berlebihan. Jadi tidak di istilahnya tidak dilarang ada penyambutan jamuan, tapi sepanjang tidak berlebihan. Nah, laporkan kejadian yang dialami ya. Nah, itu tadi membedakan Bapak Ibu ya. Tadi kan di komitmen pegawai itu adalah melaporkan di aplikasi COS dan di WBS. Nah, untuk melaporkan diri sendiri, maksud kita adalah sebagai pegawai, kita melaporkannya di aplikasi COS. Ya, Bapak Ibu ya. Jadi pelaporannya nanti sementara masih ada 2, yaitu penerimaan, penolakan ya. Kemudian adanya tadi potensi konflik kepentingan. Jadi 2 item ini yang sementara di aplikasi COS, melaporkan diri sendiri. Nah, nanti Bapak Ibu merasa menerima ataupun menolak, ingin melaporkan, usahakan menerima 3 item-item ini ya. Dokumen pendukung sebagai kelengkapan laporan. Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu merasa menerima gratifikasi atau sempat menolak, atau sempat menolak, usahakan melengkapi item pendukung ini. Nah, adapun yang terkait dengan WBS, ini yang membedakan tadi bahwa WBS itu kita melaporkan orang lain. Maksudnya misalnya pegawai A melaporkan pegawai B, atau pegawai A melaporkan mitra. Nah, ini pelaporannya ke WBS, ke whistleblowing system. Ya. Nah, saat ini medianya berupa ya telepon ya, dan website di wbpln@pln.co.id. Nah, pengelolaan ini adalah langsung ke dirut ke SPI nanti ya Bapak Ibu ya. Jadi nanti beda perlakuan. Kalau tadi COS itu nanti divisi kepatuhan dan KPK. Ini secara ini ya, secara cepat saja. Tadi nanti akan lebih detail lagi. Kemudian komitmen selanjutnya itu jalani IDD. Nah, ini nanti IDD lebih jelasnya lagi di materi sosialisasi selanjutnya ya. Tapi ini sebagai gambaran umum saja. Bapak Ibu silahkan nanti mengisi kuesioner IDD. Misalnya Bapak Ibu bermitra dengan istilahnya penyedia pembelajaran, Bapak Ibu nanti diminta mengisi kuesioner ya IDD terkait dengan mitra Bapak Ibu ya. Nah, ini pedomannya ya. Pedoman IDD yang telah dibuat oleh PLN tahun 2020, mekanismenya berupa mengumpulkan data, misalnya data dari vendor, kan sebelumnya vendor nanti akan membuat IDD sendiri, kita akan mengumpulkan data ya, real time check, sampai penyusunan laporan IDD. Ya. Nah, komitmen Bapak Ibu juga selanjutnya adalah mengikuti sosialisasi. Nah, inilah salah satu tahap ya Bapak Ibu sekarang saat ini kita jalankan, inilah bentuk komitmen kita. Mereminder ya, mengingat kembali aturan-aturan ya, namanya kita manusia biasa terkadang lupa ya, dan sampai karena kelupaan kita berakibat fatal ya, ternyata kita menerima gratifikasi tapi tidak mengetahui ternyata ini masuk dalam gratifikasi ya Bapak Ibu. Selanjutnya itu tanda tangani fakta ya. Isi fakta itu biasanya terkait dengan bekerja sesuai dengan tupoksi ya, sesuai dengan pekerjaan sesungguhnya. Kemudian yang tadi 4 plus ya, yang Bapak Ibu dulu pernah tanda tangani ini, ya ini bentuk komitmen Bapak Ibu selaku pegawai PLN untuk mendukung komitmen dari BOD BOC kita tadi ya Bapak Ibu. Nah, ini bentuk komitmen dari mitra mencantumkan klausul. Jadi saat ini ada sebelum-sebelumnya kontrak itu tidak ada klausul terkait dengan ya nanti penyuapan. Nah, di sini sudah ada klausul kepatuhan, klausul right to suspend atau terminate, dan klausul right to audit. Jadi misalnya disangkakan terkena kasus ini, dia bersedia untuk ya misalnya untuk diterminasi apabila ada kegiatan-kegiatan terkait dengan penyuapan. Nah, inilah bentuk komitmennya. Nah, inilah bentuk saksi sanksi Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu tadi mengabaikan komitmen, berdampak pada ternyata Bapak Ibu melakukan praktek ya, misalnya penyuapan, ini ada sanksi yang Bapak Ibu bisa terima. Kalau di sini, misalnya penurunan grade atau level jenjang karir, biasanya ini adalah sanksi disiplin sedang Bapak Ibu ya. Sanksi disiplin itu penurunan grade, sedangkan yang 2 ini adalah sanksi disiplin berat. Nah, bisa saja nanti perusahaan melimpahkan ke pihak berwenang ya, apabila ternyata dianggap kelengkapannya memenuhi untuk diperiksa di eksternal, ya, misalnya kepolisian. Seperti itu ya. Nah, sedangkan untuk mitra, ini sanksinya berupa ya tadi pembatalan kontrak atau penundaan, penyelesaian kasus secara hukum, kemudian masuk sebagai blacklist. Nah, bukan hanya terkait dengan pekerjaan ya, nanti juga blacklist karena adanya praktek suap menyuap. Nah, itu masuk juga dari bentuk sanksi dari mitra. Nah, ini yang perlu kita ingat lagi definisi-definisi ya. Tentunya kita ingin melaksanakan sesuatu, tentunya harus memahami dulu apa sih pengertian ya. Misalnya dari penyuapan, pembayaran fasilitas, konflik kepentingan, gratifikasi, dan pemerasan. Nah, inilah perbedaan Bapak Ibu. Apa sih gratifikasi itu? Apa suap? Ada pemerasan.
Nah, yang Bapak Ibu perlu garis bawahi, Bapak Ibu adalah penyelenggara negara ya yang terikat dengan Undang-Undang Anti Korupsi tahun 99 tahun 2000 ya, itu yang membatasi. Jadi gratifikasi dan suap itu aktornya adalah sama-sama dari contoh ya mitra, aktornya mitra ya, dan penerimanya itu adalah kita sebagai PLN. Ya, itu yang sama-samanya. Sedangkan yang membedakan kalau gratifikasi itu dia tidak ada kesepakatan. Sedangkan suap itu ada nanti kesepakatan dulu. Berapa yang saya terima nanti ya, kalau kontrak ini deal, segini yang saya terima. Itu namanya suap. Sedangkan gratifikasi itu tidak ada kesepakatan. Itulah perbedaan mendasar antara gratifikasi dengan suap. Sedangkan pemerasan, ya. Mohon izin Pak Ardiansyah, Ya. waktunya tinggal 3 menit lagi. Siap-siap. Sedangkan pemerasan, ya itu nanti aktornya malah dari pegawai PLN, memeras kepada mitra, ya Bapak Ibu ya. Disitulah perbedaannya. Mereka yang meminta malah kepada mitra. Nah, sedangkan uang pelicin, ini secara definisi Bapak Ibu ya, imbalan atau layanan berhak diterima seorang, misalnya Bapak Ibu atau pelanggan ini pasang baru, dia memberikan uang pelicin kepada petugas PLN agar administrasinya dipercepat. Padahal sebenarnya haknya memang dipasangkan, tapi karena dia ingin cepat, nah itu dia mengeluarkan uang pelicin. Nah, ini pengertian selanjutnya konflik kepentingan. Nah, inilah yang tadi saya bilang bahwa inilah akar dari korupsi. Ada konflik kepentingan. Kita sebagai penyelenggara negara tentunya kita memiliki tupoksi. Tapi sebagai manusia biasa kita juga memiliki kepentingan pribadi. Nah, sebagaimana apabila kepentingan pribadi kita dahulukan ketimbang kepentingan perusahaan, itulah muncul konflik kepentingan. Padahal seharusnya kepentingan perusahaan diataskan daripada kepentingan pribadi kita atau organisasi kita atau kelompok di luar perusahaan kita ya. Itu yang dinamakan konflik kepentingan. Nah, inilah bentuk gratifikasi legal ya, dan ilegal ini bagannya Bapak Ibu ya. Karena waktu juga, jadi Bapak Ibu lihat saja di sini mana yang legal, mana yang tidak legal. Apabila legal itu karena wajar, tidak terkait dengan ini ya, jabatan. Nah, sedangkan tadi suap sama ya pengertiannya ya. Nah, ini pelaporan ini ya, mekanisme pelaporan ya. Jadi nanti ujung-ujungnya gratifikasi di KPK Bapak Ibu ya. UPG, KPK di Divisi Patuan hanya meneruskan yang mengkolek laporan. Ya. Nah, jadi Bapak Ibu apabila menerima gratifikasi, usahakan jangan dimanfaatkan dulu. Tunggu sampai dengan perlakuan itu dikeluarkan dari KPK bahwa barang atau hadiah yang Bapak Ibu terima dimanfaatkan dengan 5 ya opsi ini. Nanti dari KPK akan mengusulkan ini ya Bapak Ibu ya, Bapak Ibu bisa lihat saja. Nah, ini contoh gratifikasi yang wajib dilaporkan ya Bapak Ibu ya. Nah, ini adalah batasan gratifikasi. Kenapa tadi ada yang boleh, ada yang tidak? Dan namanya gratifikasi sebenarnya semuanya tidak boleh, tapi karena ada batasan, sehingga gratifikasi tersebut boleh dibolehkan atau dilegalkan. Ini seperti ini ya. Ini yang tidak wajib dilaporkan. Misalnya seminar kit, misalnya apabila kita melakukan sosialisasi secara offline, ternyata Bapak Ibu menerima, ya, misalnya alat-alat tulis-menulis dan semua peserta menerima, itu diperbolehkan. Ya, ini seperti ini Bapak Ibu ya. Saya punya aja. Yang biasanya seperti ini, misalnya Bapak Ibu melakukan hajatan, ya misalnya pemberiannya itu maksimal 1 juta, walaupun dari mitra Bapak Ibu ya, boleh Bapak Ibu menerima dari mitra sepanjang tidak melebihi 1 juta. Nah, inilah batasan-batasannya. Bisa sambut ya, sesama rekan kerja tidak dalam bentuk uang itu setiap pegawai itu maksimal 300.000 ya untuk bisa sambut. Bila tidak ada acara bisa sambut ya sesama rekan kerja paling banyak 200.000 tapi tidak dalam bentuk uang. Saya jelas Bapak Ibu ya. Ya, mungkin bisa dilewati saja yang merasa kami. Nah, apabila Bapak Ibu merasa tadi ya konsultasikan, tapi silahkan Bapak Ibu dulu menjawab 5 pertanyaan related ini untuk menjawab apakah ini legal atau tidak legal. Ya, seperti inilah pertanyaan-pertanyaan dari hati nurani Bapak Ibu. Silahkan Bapak Ibu menjawab sendiri nanti ya apabila di kondisi menerima gratifikasi. Nah, ternyata di secara global pun ada batasan gratifikasi ya. Setiap negara memiliki batasan gratifikasi yang berbeda-beda. Ya, ini sebagai informasi. Nah, rekap laporan Bapak Ibu di aplikasi COS nanti dari Divisi Kepatuhan akan merekap setiap tahunnya apakah meningkat atau menurun, baik itu penerimaan atau penolakan. Ya. Nah, silakan sebagai komitmen Bapak Ibu laporkan. Karena di sini katakan yang bisa membuat penjual berkuasa adalah karena orang baik diam saja. Misalnya kita ada perilaku permisif atau pembiaran ya. Kita membiarkan karena takut. Padahal harusnya sebagai komitmen pegawai kita wajib melaporkan. Nah, inilah bentuk sanksinya tadi. Pemberi mitra menyuap kita itu sebenarnya dalam tanda kutip hukumannya lebih rendah ketimbang kita yang menerima. Ya, kita bisa lihat di sini ya hukumannya, perbedaannya walaupun sama-sama rugi sebenarnya ya. Nah, inilah bentuk sanksi yang diterima ya secara pidana. Ya.
Nah, ini secara jelas tadi di Undang-Undang Korupsi ya, tahun 99/2001 ya. Nah, ada pengecualian Bapak Ibu. Makanya tadi dari Divisi Kepatuhan menyiapkan aplikasi COS ya sebagai pengecualian nanti apabila Bapak Ibu dilaporkan secara WBS, tapi Bapak Ibu sendiri sudah melaporkan secara COS. Tapi batasan waktunya kalau di KPK itu Bapak Ibu langsung ke KPK itu 30 hari kerja. Tapi di COS itu batasannya itu sejak menerima itu adalah 10 hari kerja sesuai dengan aturan terbit ya tahun 076 tahun 2017. Itu batasannya Bapak Ibu hanya 10 hari kerja sejak menerima gratifikasi. Tapi apabila langsung di KPK itu 30 hari kerja. Di website golkpk.go.id itu bisa langsung di situ. Nah, inilah evaluasi ya penerimaan ya sertifikasi sampai dengan semester 1 2021 ya yang telah direkap di aplikasi COS-nya. Nah, tadi saya rasa dari Bu Desi sudah menyampaikan ya materi, silakan Bapak Ibu melihat kembali materi-materi yang ada. Mohon maaf ya apabila penyampaiannya masih kurang mungkin belum dipahami. Tadi bentuk komitmennya adalah konsultasikan. Jadi Bapak Ibu apabila dirasa masih kurang, konsultasikan dengan teman-teman di tim kepatuhan unitnya atau bisa langsung ke divisi kepatuhan ya Bapak Ibu ya. Kami kira seperti itu Bapak Ibu ya. Mohon maaf ya sebelumnya apabila ada kata ya kurang berkenan, kami kembalikan ke Mbak Desi. Silakan Mbak Desi. Baik, terima kasih Pak Ardiansyah. Pembahasannya sangat padat dan to the point semuanya ya Pak Ardiansyah. Terima kasih. Kayaknya udah di luar kepalanya Pak Ardiansyah ini semua materinya. Dan sekali lagi terima kasih Pak Ardiansyah sudah berlapang hati sharing ilmunya, padahal Pak Ardiansyah sendiri baru selesai recovery dari sakitnya. Sekali lagi terima kasih Pak Ardiansyah. Baik, selanjutnya akan ada pembahasan IDD dan atau Integrity Due Diligence. Kali ini saya akan banyak dibantu oleh Ibu Rizky Yayu Feberina, selaku Asisten Manajer Pengembangan Talenta Area 3, yang juga sudah mengantongi sertifikasi PRMO BNSP, dan juga menjadi salah satu syarat diklat kepatuhan SMAP. Kepada Ibu Kiki, kami persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Desi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu sekalian, yang saya hormati Pak Daru, para Vivi, HTD, dan juga rekan-rekan HTD sekalian. Izinkan saya hari ini akan memberikan sedikit sosialisasi mengenai Integrity Due Diligence. Nah, di sini mungkin Bapak Ibu yang sebelumnya mungkin sudah mendapatkan sosialisasi ataupun diklat ya terkait LM integritas ataupun SMAP dari unit masing-masing sebelumnya. Nah, saya akan coba merefresh sedikit. Nah, di sini kita agendanya ada sebenarnya untuk IDD itu ada sekitar 11 poin. Nah, saya akan mencoba menyampaikan secara singkat karena waktu saya hanya diberikan 15 menit ya, Bu Desi. Jadi poin-poin pentingnya saja. Nah, di sini latar belakang tadi sudah disampaikan oleh pemateri sebelumnya, ya tentu saja pesan dari CEO kita, di mana kita harus terus berpegang teguh pada GCG dan tidak konflik of interest, dan juga pesan dari komisaris mengenai 4 no's, yaitu no bribery, no kickback, no give, and no luxurious hospitality. Nah, ini juga bentuk komitmen manajemen kita yang sudah ditandatangan di Juni 2020 tentang anti penyuapan. Nah, selanjutnya latar belakang mengenai IDD ini sesuai dengan ISO 37001 dan tentang sistem manajemen anti penyuapan dan juga peraturan direksi nomor 0048 tentang tata kelola anti penyuapan. Nah, di sini muncullah satu edaran direksi yang bernomor di 0113 mengenai integrity due diligence. Nah, bagaimana pelaksanaannya di PLN dan juga bentuk sampai bentuk kuesionernya seperti apa di IDD itu tertuang di edaran direksi nomor 0013. Nah, di sini kalau sesuai dengan ISO 37001 di kategori 8 itu di poin 82 ada diminta persyaratan adanya dilakukan uji kelayakan. Nah, uji kelayakannya itu seperti apa? Organisasi harus menilai sifat dan tingkatan risiko penyuapan sehubungan dengan transaksi, proyek, aktivitas rekan bisnis yang spesifik dan personel termasuk dalam kategori tersebut. Nah, uji kelayakan ini harus selalu diperbaharui pada frekuensi yang ditentukan, sehingga
perubahan dan juga informasi baru dapat diperhitungkan dengan sebaik-baiknya. Seperti itu latar belakangnya sesuai dengan SNI ISO. Nah, kenapa sih kita perlu melakukan integrity due diligence atau IDD ini? Tentu saja yang pertama untuk mencegah terjadinya tindakan fraud, meminimalisir potensi risiko korupsi di lingkungan PLN, meningkatkan citra dan reputasi perusahaan, dan tentu juga untuk membangun hubungan bisnis yang transparan dan akuntabilitas, serta membantu manajemen dalam pengambilan keputusan dengan menentukan potensi risiko yang mungkin timbul dari hubungan bisnis dengan penyedia jasa, penyedia barang dan jasa. Nah, setelah kita tahu apa pentingnya dari IDD itu, nah, mungkin Bapak Ibu sudah familiar dengan istilah IDD, integrity due diligence. Nah, apa sih itu pengertiannya? Yaitu proses untuk menilai lebih lanjut sifat dan tingkatan risiko penyuapan mitra dan membantu PLN untuk mengambil keputusan terkait tindak lanjut yang perlu dilakukan. Nah, kalau definisi dari mitra sendiri adalah pihak eksternal, baik berupa badan usaha, perseorangan, termasuk karyawannya yang bekerja di lingkungan PLN atau pihak ketiga lainnya yang menjalin kerjasama dengan PLN, di mana PLN mempunyai atau merencanakan untuk menetapkan hubungan bisnis atau transaksi. Jadi itu yang disebut dengan mitra. Nah, pihak-pihak yang terkait dengan IDD, kalau dari internal PLN sendiri, ya tentu saja pemilik proses bisnis. Nah, masing-masing pemilik proses bisnis di perusahaan yang memproses kerjasama dengan mitra. Nah, termasuk kita di HTD adalah pemilik proses bisnis. Maka kita adalah pihak yang terkait untuk melaksanakan IDD tersebut. Lalu yang kedua itu fungsi kepatuhan anti penyuapan atau FKAP. Nah, di sini adalah pihak-pihak internalnya untuk yang di PLN. Nah, kalau dari sisi pihak yang terkait IDD yang disebut dengan mitra, di sini ada 6 yang disebut dengan mitra itu ada penyedia barang dan jasa, yang antara lain itu kerjasama untuk penyediaan barang jasa kepada badan usaha termasuk badan perusahaan, hukum ataupun orang perseorangan. Lalu ada bank, channel pembayaran, penerima bantuan, independent power producer, IPP dan rekan bisnis. Nah, di sini ada catatan untuk instansi pemerintah dan pemberi pinjaman atau lender itu dapat dikecualikan dari pelaksanaan IDD. Mungkin ini nanti masuknya ke stakeholder forum ya Bapak Ibu. Nah, pelaksanaan IDD sendiri itu dilaksanakan oleh pemilik proses bisnis atau BPO. Aktivitas IDD itu sendiri ada 4. Yang pertama, pengisian kuesioner IDD oleh calon mitra atau yang sudah menjadi mitra. Nah, yang selanjutnya, yang kedua, penilaian IDD, di mana disinilah yang penting kita melakukan rating risiko berdasarkan jawaban calon mitra ataupun mitra. Nah, lakukan IDD mandiri, lalu kita melakukan rating risiko berdasarkan IDD mandiri, bersifat rahasia hanya untuk internal PLN. Jadi hasil penilaian IDD ini sifatnya konfidensial, hanya untuk internal kita. Nah, yang ketiga itu melakukan penyusunan mitigasi risiko sesuai dengan edaran direksi tadi yang nomor 0013, itu harus dimasukkan klausul anti penyuapan, sosialisasi anti penyuapan, dan melakukan IDD ulang. Nah, yang terakhir itu proses arsip, kuesioner, IDD, dan hasil penilaian IDD. Nah, dari semua proses ini maka harus adanya pengarsipan dari setiap aktivitas dan juga jangan lupa melakukan laporan rekap IDD tersebut. Nah, framework-nya sendiri untuk penilaian IDD, di sini ada 4 item. Yang pertama, kita harus melakukan penyaringan awal. Siapa siapa sih mitra yang harus mengisi kuesioner? Nah, apakah calon mitra kita, apakah sudah mitra yang memang rutin kerjasama dengan kita, lalu dilakukan pengumpulan kuesioner IDD. Nah, selanjutnya melakukan rating risiko berdasarkan jawaban kuesioner. Nah, rating risiko ini sesuai dengan edaran direksi sudah diatur, sama seperti di manajemen risiko itu ada tingkat risiko itu ada yang rendah, sedang, dan tinggi. Nah, kita harus melakukan rating terhadap hasil setiap jawaban mitra yang sudah mengisi kuesioner tersebut. Lalu yang ketiga, IDD mandiri. Dan yang terakhir itu rating risiko dari IDD mandiri dan mitigasi risiko. Nah, waktu pelaksanaannya kapan untuk pelaksanaan IDD ini? Nah, yang saat proses sebelum penandatanganan perjanjian kerjasama dengan calon mitra maupun untuk mitra yang telah melakukan perjanjian kerjasama dengan perusahaan. Nah, jadi untuk perjanjian kerjasama yang telah ditandatangani namun belum dilakukan IDD,
maka kita tetap harus mengupayakan untuk melakukan IDD gitu. Jadi misal Bapak Ibu sudah berkontrak untuk pelatihan misalnya 200-300 juta, kontrak sudah tanda tangan. Nah, selanjutnya jika seperti itu tetap harus melakukan proses IDD. Kira-kira seperti itu. Nah, ini aspek penilaian resiko. Nah, di sini aspek penilaian resiko ada 7 poin. Yang pertama, menggali informasi mitra, menggali informasi afiliasi mitra, hubungan dengan pemerintah, lalu informasi litigasi mitra, kaitan dengan section and country, trade restriction, dan informasi keuangan pembayaran, serta bagaimana etika bisnis dari mitra. Ini untuk mitra yang berbentuk badan usaha dan perseorangan. Nah, setelah selesai, itu kita akan melakukan aspek penilaian resiko mitra. Nah, sesuai dengan edaran direksi, di sini ada tingkat resiko tinggi kelas 1, di mana saat lakukan penggalian atau pengisian kuesioner, di situ ada informasi mitra, informasi afiliasi mitra, dan informasi keuangan dan pembayaran. Di sini dapat kita lihat tuh di edaran direksi sangat detail, apakah dia masuk ke rating tinggi, sedang ataupun rendah. Nah, yang kedua tingkat resiko tinggi kelas 2. Nah, ini dilihat dari bagaimana hubungan mitra dengan pemerintah, informasi litigasi mitra, dan keterkaitan dengan trade restriction, dan juga etika bisnis. Nah, jika setelah kita melakukan penilaian resiko mitra, apabila BPO akan melanjutkan kerjasama untuk mitra yang memiliki resiko tinggi kelas 2, maka BPO perlu membuat justifikasi dan disetujui oleh direktur. Nah, ini pelaporan pemilik manfaat. Nah, pemilik manfaat ini adalah kewajiban mitra dan sebagai salah satu kriteria penilaian dalam pelaksanaan IDD. Nah, yang termasuk ke dalam beneficial ownership atau pemilik manfaat kriterianya seperti apa, yaitu yang bersangkutan memiliki saham lebih dari 25% pada PT, memiliki hak suara lebih dari 25%, menerima keuntungan lebih dari 25%, lalu yang bersangkutan memiliki kewenangan mengangkat, menggantikan, memberhentikan anggota direksi maupun komisaris. Dan memiliki kewenangan, kekuasaan mempengaruhi atau mengendalikan PT, menerima manfaat dari PT, merupakan pemilik sebenarnya dari dana atas kepemilikan saham perseroan terbatas. Nah, di sini mitra juga harus mengisi untuk kuesioner IDD, siapa sih pemilik manfaat perseroan tersebut, jadi harus detail seperti itu. Nah, kerahasiaan dokumen penilaian IDD. Nah, dokumen edaran direksi IDD yang tadi disebutkan, ya, mulai dari nomor 013 tadi, lalu penilaian IDD dan informasi hasil penilaian IDD itu wajib bersifat rahasia, hanya untuk internal PLN dan tidak boleh di-share di luar lingkungan PLN. Nah, peran BPO sesuai dengan edaran direksi tadi, BPO itu berarti kita sebagai pemilik proses bisnis, yaitu melakukan pengumpulan data, real-time check, penilaian risiko, menentukan hasil IDD dan mitigasi risiko, serta melakukan penyusunan laporan IDD. Nah, ini peran BPO dan waktu pelaksanaan IDD. Nah, terhadap kontrak yang sudah ditandatangan, Mas tadi saya jelaskan bahwa yang existing, maka BPO agar membuat target perencanaan untuk IDD-nya kapan akan dilaksanakan, dan amandemen kontrak untuk memasukkan klausul anti penyuapan dituangkan dalam dokumen sasaran SMAP. Nah, melaksanakan IDD sesuai perencanaan, lalu jangan lupa berkoordinasi dengan Div HK dan mitra dalam mengamandemen kontrak untuk memasukkan klausul anti penyuapan. Nah, terhadap kontrak yang akan ditandatangani, BPO itu harus juga berkoordinasi dengan divisi HK yang tadi saya sampaikan untuk memasukkan klausul anti penyuapan dalam kontrak yang akan ditandatangani. Dan jangan lupa juga melakukan IDD terhadap calon mitra. Nah, dalam melakukan mitigasi risiko terhadap hasil IDD, harus melibatkan mitra dalam sosialisasi anti penyuapan yang dilakukan PLN dan melakukan pembaharuan IDD tersebut. Nah, tentu saja kita harus melaporkan pelaksanaan IDD setiap 3 bulan kepada FKAP atau divisi CMP dalam format sesuai laporan edaran direksi IDD tadi. Nah, ini penyesuaian klausul kontrak yang tadi sudah saya jelaskan. Harus ada mencantumkan klausul terkait anti penyuapan. Nah, peran mitra dalam IDD tentu saja yang pertama, mitra itu harus mengisi kuesioner IDD, lalu yang kedua melengkapi dokumen pendukung yang diminta dalam kuesioner. Nah, misalnya untuk informasi legalitas mitra, maka harus dilampirkan dalam kuesioner tersebut akta pendirian, lalu bentuk perubahannya, surat domisili, SIUP, dan lain-lainnya. Lalu seperti salinan KTP, laporan keuangan, semua lampiran ini harus dilengkapi saat mitra selesai mengisi kuesioner. Nah, sampaikan untuk yang ketiga itu, mitra itu harus menyampaikan kuesioner IDD plus dokumen pendukung kepada PLN.
Lalu memasukkan klausul anti penyuapan dalam kontrak, yaitu klausul kepatuhan, klausul right to suspend and terminate, klausul right to audit. Nah, lalu untuk ikuti sosialisasi anti penyuapan yang dilaksanakan PLN dan mengikuti IDD ulang lagi yang dilaksanakan PLN. Nah, ini Bapak Ibu hanya bentuk kuesioner IDD-nya, nanti bisa detail lihat di edaran direksi 0013, ini bentuk formatnya, lalu ini form penilaian IDD-nya. Nah, sudah disampaikan ada kriterianya, terus diisi seperti apa. Nah, ini form rekap. Nah, setelah semua terkumpul ada berapa mitra, misalnya ada 10 mitra, maka harus dilakukan rekapitulasi pelaksanaan IDD mitra tersebut. Nah, dilihat hasil penilaiannya, lalu kita harus melakukan rekomendasi dan bentuk mitigasi resikonya seperti apa. Jika memang ada mitra yang terindikasi masuk ke resiko tinggi kategori 1 ataupun tingkat 1 ataupun tingkat 2. Nah, ini juga form rekap PDD-nya sama yang harus kita buat untuk seluruh mitra. Ini juga form rekap klausul. Baik Bapak Ibu, mungkin sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam penyampaian. Waktu dan tempat saya kembalikan ke Mbak Desi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Kiki di sini. Namanya Rizky Yayu Faberina. Dipanggilnya Mbak Kiki ya, Mbak Kiki. Terima kasih banyak Mbak Kiki sudah banyak membantu kita pada hari ini untuk sharing terkait IDD sama teman-teman di lingkungan divisi HTD. Dan teman-teman dan Bapak Ibu semuanya, untuk semua pertanyaan yang ada di chat box akan kita rekapitulasi dan dimasukkan ke notulen. Nanti segala jawaban dari narasumber akan dimaktumkan di notulen. Seperti itu. Baik, Bapak dan Ibu, mungkin dari pemaparan Pak Ardiansyah, Mbak Kiki di sini sudah tahu ya gap-gap tadi pertanyaan di pretest, dan sekarang mungkin sudah siap untuk post-test. Untuk itu saya panggilkan Mas Andesta untuk agenda kita, Moment of Truth, untuk mengukur tingkat pemahaman teman-teman di divisi HTD. Kepada Mas Andesta, saya alihkan tongkat estafetnya. Baik, terima kasih Mbak Desi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya boleh di-share dulu Mas Febri untuk link. Oh ya, sudah ada di ini ya. Coba naik ke atas sedikit. Ya, kita silakan buka lagi di myquiz, join myquiz.com. Kalau tinggal masukin kodenya 653024, tapi kalau kita mau klik linknya bisa di chatbox maupun di WA group yang sudah dikirim ke teman-teman. Jadi kalau tadi kita melihat tadi ada 300, ini juga kita harapkan juga lebih dari 300. Nah, nanti ini yang akan menjadi acuan dalam pemahaman teman-teman terkait dengan SMAP dan IDD. Terus tadi juga banyak pertanyaan ya, Japri sebenarnya. Ini pertanyaannya apa? Wah, mudah lah, mudah-mudahan ya. Kalau dengar tadi dari Mas Ardiansyah dengan Mbak Kiki, kayaknya mudah. Tapi kayak tadi aja sebenarnya ini ya, banyak ya. Nah, tuh kan udah ada yang Japri kan kunci jawaban. Nggak usah pakai kunci jawaban, saya yakin ini udah ada clear gitu ya. Oke, masih 166, silakan diajak kembali. Mungkin ada yang terpental tadi, di sharing saja juga bisa. Karena kalau quizzes ini kan dia bisa dilihat langsung di HP-nya ya. Kalau Kahoot dia harus lihat monitor gitu ya. Baik, sudah 200. Sudah 208. Dan ini adalah salah satu cara bagaimana bisa memastikan bahwa setiap insan yang ada di HTD ini paham mengenai SMAP. Baik, masih 225, tadi masih ada 300 ya. Mungkin bisa dibantu untuk di blasting ke teman-teman HTD di area-area maupun di sub bidang masing-masing. Masih 232, 34. Baik. Ada 237. Masih 60 lagi nih sebenarnya. Ini tetap ditunggu ya sampai ini. Jadi nanti fokusnya bukan sekedar main cepet-cepetan ya. Kalau cepet-cepetan itu kan kayak juara-juaraan gitu ya.
Padahal di sini hanya untuk mengukur tingkat pemahaman dari Bapak Ibu semua terkait dengan sistem manajemen anti penyuapan dan satu lagi IDD yang tadi disampaikan Mbak Kiki. Masih 248. 250. Kalau kita lihat di daftar hadir ada 316. Silakan Bapak Ibu yang belum disampaikan. Dan tadi disampaikan diharapkan dengan nama asli ya, karena supaya bisa memonitor gitu ya untuk pencapaian dari masing-masing pegawai yang mengikuti. Masih ada 258. Silakan. Masih kita tunggu ini. Masih ada 50 gapnya ini, ada 259 dengan 316 peserta di partisipan Zoom kali ini. Sekarang sudah 260, nanti kita akan mulai di angka 300 sambil menunggu teman-teman yang lainnya. Baik, masih 263. Ini tidak ada lagi kayaknya. Oh, tambah 265. Silakan Bapak Ibu. Untuk diklik juga di link juga bisa, dimasukkan kodenya juga bisa. Sangat mudah sekali untuk caranya. Oke, terus ditunggu sampai 315. Silakan mungkin Mas Febri bisa ke bawah ya, bisa dilihatkan mungkin ada teman-temannya yang belum masuk gitu ya. Yang belum silakan ditanyain satu persatu anggotanya. Karena ini sebagai salah satu bentuk ini juga sih pelaporan terkait dengan pemahaman dari pegawai HTD untuk SMAP dan IDD ini. Masih 270 kurang 45 lagi. Ayo saling colek 316 ya. Silakan Bapak Ibu. 315 kali ya Mas Andesta, karena kan saya pakai 2 Zoom nih. Oh iya, oke. Baik, 300 ini ya berarti ya. Karena ya 2 Zoom. Jangan-jangan di Zoom sini juga ada banyak ya yang dia 2 kali ya. Yang 2 gadget. Bisa dilihat di atas Mas sudah berapa? 274 masih. Ini kayaknya stuck ya. Bagaimana Pak Pio, mau kita tadi 300 sebenarnya di pre ini ya, pre-testnya ya. Ini sekarang di stuck di 275. Masih ada 276. Oh, ada Wita baru masuk jadwal sholat asar. Mungkin sebagian teman-teman sholat. Sudah 280? Kita tunggu sebentar lagi ya untuk dimulai ya. Oke, baik. Kita akan hitung mundur. Jadi nanti juga yang belum bergabung bisa ikut langsung bergabung. Jadi kita tunggu juga. Kita hitung mundur 5, 4, 3, 2, 1. Silakan Mas Febri, kita mulai. Oke. Yang mudah kan pertanyaannya ya? Iya, sama.
Oke, akurasinya 94%. Wah, luar biasa ini nilainya nih. Langsung tergusur semua yang tadi pretest ini ya. Ya, di sini kita lihat ada 296 pemain. Wah, tapi sudah lebih meningkat ya. Tadi 75% kalau nggak salah untuk akurasi. Mudah-mudahan nggak berkurang lagi gitu ya. Dan kalau tadi tidak kelihatan ya mana yang benar mana yang salah untuk jawabannya. Kalau sekarang bisa dilihat mana yang benar dan mana yang salah. Jadi kadang tadi mungkin menebak-nebak kembali gitu ya. Ya, dari 300 pemain yang sudah selesai 238. Oke, 200 naik terus. Terjadi pergantian ini. Kayak MC-nya ngilang nih, MC-nya kemana ini nih? Ada hebat nih Mas, sudah dapat dari Mbak Kiki sama Pak Ardiansyah langsung jos. Langsung jos. Jadinya kita tergopo-gopo. Iya nih. Iya, peringkat paling bawah ini. Oh, internetku jelek nih, harus pakai Iconet kan. Asik, ini kayaknya sambil endorse ini nih. Bisa ya. Iya. Baik, sudah ada 65. Coba paling atas berapa orang yang sudah clear, Mas Febri? Ini ada 284 masih Pak, Mas. Asik. 285. 285 dikit lagi. Nah, jadi kita tunggu sebentar lagi, tapi tetap nanti mungkin kita nggak akan close kalau memang waktunya. Sampai jam berapa nih Mbak di sini? Karena nanti setelah ini akan ada reminder oleh Pak Pionar dan Mas Anggita. Jadi waktunya Mas Andesta sekarang di sini tinggal 4 menit lagi. Asik, 4 menit lagi. Lumayan ini buat nyanyi satu lagu kayaknya. Wah, ternyata Mas Andesta. Coba nyanyi Mas. Enggak, ogah. Pak Desta. Jangan Des, jangan. Iya, nanti bubar langsung. Ternyata Pak Jabar yang sudah bertengger akhirnya. Ini curang nih kayaknya ada ini nih ada booster, ada buff. Ada buff ini Mas Adi nih. Kecil kayaknya ini Mas Andesta. Dia ngebuff, dia curang dia. Oke, nih posisinya kayaknya ini cepet nih memang ya. Tapi nggak apa-apa, yang penting kita akurasinya masih 86%. 306, masih kita tunggu 30 orang lagi. Oke, masih Mas Adi di atas. Waduh, disalip lagi. Ini kayaknya kita main salip-salipan di atas ini berarti. Salip-salip. Aku ulang aku. Oke, Mbak Dian. Rusak tapi kelihatan Bu di sini. Nama aku masuk lagi. Dipanggilnya enggak, aku malam ada dipanggil. Coba ke atas lagi Mas, berapa total semuanya? Masih 300. Wah, makin lama makin bertambah playernya ini. Ada yang baru masuk ya Mas? Iya, jangan-jangan ikut 2 kali. Ikut 2 kali akhirnya. Yang tadi pakai nama samaran awal-awal kan. Habis itu pakai nama yang beneran. Playernya nambah ini, gimana ini? Tapi nggak apa-apa, yang penting kita di pemahaman ya. Main seru-seruan aja. Tapi yang seru itu yang ngegeser orang nih, ini seru. 312. Masih ada 2 menit lagi ya, yang nanti mungkin akan saya serahkan lagi ke Mbak Desi.
Waduh, main geser lagi dari Azahrihannya. 316 dari 351 player. Waktunya tinggal 2 menit lagi, Mas Andesta. Oke, 2 menit lagi. Ini 358 dari 321. Silakan bagi teman-teman yang baru bergabung, mungkin teman-teman yang di Wita baru menyelesaikan sholat misalnya gitu ya, bisa gabung di join my quiz, kodenya 653024. Nah, harapannya sama atau lebih banyak dari pretest tadi ya. Baik, mungkin cukup itu saja dari saya terkait dengan post-test. Mudah-mudahan ya di terakhir kali ada yang menyalip Mas Bagus ini. Oh, luar biasa, Pak. Habis sholat langsung dia ini kayaknya. Terima kasih untuk post-testnya. Ini sebagai salah satu cara bagaimana kita mengevaluasi pemahaman teman-teman, terus belajar dimanapun, mungkin akan banyak sekali nanti perubahan-perubahan. Dan selanjutnya saya serahkan ke Mbak Desi. Silakan Mbak Desi. Terima kasih Mas Andesta sudah memandu post-test kita hari ini. Dan alhamdulillah hasilnya bagus ya Mas Andesta. Terima kasih Pak Ardiansyah dan Mbak Kiki sudah memberikan insight buat. Dan terima kasih juga kepada Bapak Ibu yang sudah partisipasinya tinggi nih untuk ikut post-test hari ini. Dan Bapak dan Ibu sekalian, sebelum mengakhiri acara hari ini, kami akan memberikan dulu ruang kepada Bapak dan Ibu untuk mendengarkan terlebih dahulu reminder-reminder penting tentang SMAP yang akan disampaikan oleh Pak Pionar dan Mas Anggita. Pada Pak Pionar dan Mas Anggita, kami persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Desi, terima kasih teman-teman, dan terima kasih Ibu Bapak sekalian, insan divisi HTD untuk partisipasinya pada kegiatan hari ini. Saya mohon izin untuk share screen, Ibu Bapak sekalian. Seperti tadi sempat disinggung oleh EVP bahwa yang ingin kita capai sebetulnya bukan sekedar sertifikasi dan juga bukan sekedar kita mengumpulkan evidence, tetapi kita ingin terjadi perubahan perilaku. Ya, nah perubahan perilaku ini tidak sebentar, Ibu Bapak sekalian, tetapi ini merupakan upaya yang berkelanjutan, yang terus-menerus, perbaikan yang terus-menerus yang harus kita lakukan. Saya sudah pernah share sistem atau kondisi ini ya, Ibu Bapak, bahwa potensi pelanggaran integritas itu sebetulnya merupakan dampak dari dua faktor ini, yaitu adanya niat dan juga adanya kesempatan. Ya, ini saya minjam istilahnya Bang Napi, kalau Ibu Bapak mungkin masih ingat ada acara di televisi terkait dengan Bang Napi. Dan memang benar sekali adanya niat dan kesempatan. Nah, dari sisi niat kita sudah secara terus-menerus dibombardir dengan tata nilai akhlak yang secara rutin kita diingatkan, baik secara rutin setiap minggu oleh EVP dan juga teman-teman yang melakukan sharing, maupun juga ketika pertemuan-pertemuan dengan para CEO kita, yaitu BUD. Selalu diingatkan, ya, sehingga diharapkan kita juga bisa berjalan sejalan dengan akhlak tersebut. Tetapi ada juga faktor lain, kesempatan yang munculnya bisa jadi dari kelemahan sistem secara natural, ada sistem kita yang lemah. Makanya di dalam SMAP ini ya kita diminta untuk melakukan identifikasi terhadap proses-proses bisnis yang kita miliki.
Tujuannya adalah untuk menutup kelemahan itu tadi, supaya kita bisa menghilangkan potensi adanya kesempatan untuk pelanggaran integritas. Nah, ketika dua ini bergabung, ada juga yang namanya pengkondisian. Sudah niatnya tidak baik, ya, ada juga peluang dari sistem yang lemah. Nah, itu jangan sampai terjadi, Ibu Bapak sekalian. Maka kami sebagai tim nanti kepatuhan akan terus-menerus melakukan pengingat-pengingat, memberikan pengingat-pengingat kepada ibu bapak dan teman-teman sekalian, sehingga nanti kami berharapnya di suatu saat SMAP itu atau kepatuhan kita itu menjadi karakter dari setiap orang. Ya, saya mencoba sedikit membawa terkait dengan bagaimana sih perubahan behavior itu terjadi. Ya. Kalau tadi saya sempat bilang bahwa kita adalah di pembelajaran yang terus-menerus, jadi perubahan perilaku pembelajaran terus-menerus. Nah, salah satu yang kami lakukan bersama tim ya, kita terus-menerus melakukan sosialisasi dan pengingat. Sehingga tadi kita ada post-test. Post-test itu sebetulnya lebih kepada knowledge, Ibu Bapak sekalian. Ya. Lebih kepada knowledge, kalau dilihat di samping itu ada level 2 dari Kirkpatrick, ya, dari knowledge. Nah, skills-nya ya kita harap akan muncul juga secara kita sudah mendapatkan knowledge itu, skill tersebut akan muncul. Kita tahu bagaimana melakukannya dan kita mau melakukannya, dan muncullah attitude, ya. Ya, saya siap untuk melakukan apa yang sudah disampaikan, dan dengan percaya diri karena sudah tahu, mampu dan siap, percaya diri, dan kemudian yang paling penting adalah komitmen. Komitmen itu muncul, nah diharapkan muncullah perubahan perilaku. Kalau Kirkpatrick bilang itu level 3, behavior, ya. Nah, sebetulnya selama masa kita kerja, kita juga akan bertemu dengan kondisi-kondisi, dan itu yang diistilahkan dengan on the job training, ya. Saling mengingatkan satu sama lain, reinforce, dan juga encourage, ada monitor, dan ada reward. Nah, diharapkan dengan adanya perubahan perilaku tersebut, kita akan menjadi bentuk karakter kita yang saatnya nanti itu juga akan berpengaruh kepada performance kita di perusahaan. Nah, apa yang kami lakukan, teman-teman, tadi mungkin sudah di-sharing, kita coba sih menggunakan media-media yang tersedia di PLN, atau tersedia di dunia maya ya, yang masih diizinkan oleh PLN. Kita salah satunya membuat video klip pendek, Ibu Bapak teman-teman sekalian, mudah-mudahan tidak bosan, untuk mempelajari apa itu SMAP, dan juga untuk membekali kita tentang skill yang dibutuhkan dalam kita mengimplementasikan SMAP itu. Dan juga kami juga akan setiap saat dalam waktu-waktu tertentu mengingatkan kita untuk salah satunya adalah melakukan pelaporan, ya, gerakan 3S atau GUYS yang dilakukan oleh tim. Ya, itu tujuannya adalah supaya kita, ayo, memang pelan-pelannya itu harus diingatkan terus, tapi lama-lama itu akan menjadi kebiasaan. Dan kemudian juga mohon bantuan juga ada beberapa program-program kerja yang kita sudah laporkan dalam bentuk BPM. Nah, diharapkan itu juga dievaluasi, dan program-program tersebut dalam BPM tersebut ada mitigasi-mitigasi yang mohon teman-teman, Ibu Bapak sekalian, untuk melakukannya. Jadi kita coba membuat bahwa program kerja dan juga BPM itu menjadi guidance, bukan lagi dibalik. Tadi sempat disinggung oleh FVP, bukan kita mengumpulkan evidence, tapi kita mengalir dengan seiringnya pekerjaan tersebut, mindset kita terjaga bahwa kita harus melakukannya sesuai dong dengan aturan terkait dengan kepatuhan. Dan juga salah satunya adalah ketika nanti ada pegawai-pegawai baru yang bergabung dengan tempat kita, nah itu juga kita langsung ajak. Salah satu caranya dengan membuat fakta integritas dan memperbaharui, ya, fakta integritas di tempat kita masing-masing. Ya, jadi selain yang bersangkutan juga membuat fakta integritas, dan fakta integritas secara komunal yang ditandatangani bersama itu juga diperbarui. Jadi sekali lagi saya sampaikan bahwa ini adalah kerjaan yang berkelanjutan, karena itu kita butuh saling bersama-sama, saling mendukung, Ibu Bapak sekalian, sehingga saya berharapnya sih perilaku kita itu sudah akan betul-betul terpatri di dalam diri kita, perilaku yang berintegritas tersebut. Dan saya juga mengucapkan terima kasih karena kemarin kita sudah berhasil meraih target yang disiapkan, ya, yang diberikan kepada kita. Nah, saya dan tim sebetulnya dari awal kami sudah bersepakat bahwa target itu adalah efek sampingan
pencapaiannya adalah dampak sampingan dari terbentuknya perilaku. Bukan itu yang akan kami tuju, yang kami tuju adalah perilaku kita yang berubah ke arah perilaku yang berintegritas. Jadi itu saja, terima kasih sekali lagi Ibu Bapak sekalian untuk acara sosialisasi hari ini, dan saya melihat ada peningkatan pengetahuan dari masing-masing individu yang ada di divisi HTD, dan saya berharap dengan pengetahuan itu nanti juga kawan-kawan memiliki kemampuan, memiliki attitude, memiliki kepercayaan dan komitmen untuk melakukannya dalam keseharian kita. Terima kasih, saya kembalikan kepada Mbak Desi. Oke, terima kasih Pak Pionar. Mungkin ada yang ingin ditambahkan oleh Mas Anggita atau sudah semuanya terangkum oleh Pak Pionar? Mungkin satu video aja lagi Mbak, biar nggak bosan. Oke, silakan Mas Anggita. Boleh izin share? Ini terkait reminder yang kita ingat tetap guys, konfirmasi COS di awal bulan sebagai bentuk budaya kita di divisi HTD, gerakan setiap tanggal 1 sekali klik 100% COS di divisi HTD. Kemudian untuk selalu dapat melakukan update fakta integritas, jika ada pegawai baru atau yang mutasi, dan yang terakhir sebagai bentuk sosialisasi kita terhadap SMAP, kita membuatkan channel YouTube Tim Kepatuhan Divisi HTD untuk dapat dilakukan subscribe, like, comment, and share. Jadi informasi-informasi terkait SMAP akan kita sampaikan di YouTube channel Tim Kepatuhan Divisi HTD. Oke, itu aja Mbak Desi. Baik, terima kasih Pak Pionar dan Mas Anggita. Reminder-reminder tadi sekaligus menutup acara kita pada hari ini, dan tidak terasa kita sudah ada di penghujung acara. Terima kasih kepada para narasumber, Bapak Ibu pegawai HTD yang sudah hadir. Terima kasih. Seperti yang disampaikan oleh Mas Anggita, jangan lupa visit YouTube channelnya Kepatuhan HTD, subscribe, hit the bell and like, ya gitu ya Mas Anggita ya, udah kayak YouTuber nih. Menutup sosialisasi hari ini, put your mask on, keep it up your social distancing. Saya Desi undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi Santi Om. Selamat sore, terima kasih Mbak Desi dan